Thank you for the happiness of life. Thank you for the happiness of life. Martin! Martin! Bang, Martin udah nggak magang di sini, Bang. Dia udah lulus. Pasti siapa magang tuh nama Martin! Itu jangan kayak gitu lah, kawan aja kau putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Nuraidin dari kelas BGMIE akan mempresentasikan tentang gender sebagai konstruksi sosial. Di sini dalam gender sebagai konstruksi sosial memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah gender dan jenis kelamin. Gender seringkali diidentikan dengan jenis kelamin atau seks, padahal berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat ilahi. Namun gender pada kenyataannya tidak semata-mata demikian. Dalam hal ini seks sama dengan jenis kelamin, mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan secara biologis ini dibawa sejak lahir dan tidak dapat pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan persifatan atau pembagian 2 jenis kelamin manusia yang ditukar secara biologis. Bersifat permanen, tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jenis kelamin itu tidak bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan. Kan lucu kalau bisa ditukar. Sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin dalam pengertian biologis. Jenis kelamin merupakan pemberian sejak kita dilahirkan di dunia ini sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, ya adalah proses konstruksi gender dan intuisi pelakunya. Konstruksi sosial memiliki arti yang sangat luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan atau a claim dan juga sebuah sudut pandang atau a viewpoint bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu dirasakan oleh kebudayaan dan masyarakat. Tercakup di dalamnya pandangan bahwa semua kuantitas metafisik real atau abstrak yang dianggap sebagai suatu kepastian itu dipelajari dari orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, yang terakhir adalah gender sebagai masalah sosial. Di waktu yang sekarang ini dapat ditinjau dari latar belakang intuisi perilaku gender. Di masyarakat sudah nampak subjek perilaku gender yang tidak memandang jenis, ras, suku, bahkan latar belakang apapun. Masih banyak yang tidak sesuai dengan gerakan kesetaraan gender, baik dari segi norma, agama, adat, dan istiadat yang ada di lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender sendiri adalah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap gender. Seringkali perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk diskriminasi hegemoni laki-laki atas perempuan. Diskriminasi tersebut bisa terjadi seperti patriarki yang ada di kalangan masyarakat, seperti stereotipe dan lain-lain. Berikut apa yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Mungkin masih banyak kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian saya dalam materi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.